Sekarang ini kawan-kawan di Kalimantan Timur misalnya itu bekas lubang tambang yang tidak direklamasi itu sudah menghilangkan nyawa 40-an anak gitu ya. Perekonomian yang dikembangkan oleh dunia saat ini gitu, yang rakus segala macam gitu ya. Jadi rakus energi, rakus sumber daya yang lain, air dan lain sebagainya itu dihabiskan semua. Tapi ya itu penguasaannya kalau kita lihat mulai benihnya, mulai pupuknya sampai dengan nanti distribusi pemasarannya, penguasaannya oleh industri semua. Ini kayaknya otaknya yang perlu dibongkar ini. Selamat datang di Kata Eutenika. Hari ini kita kedatangan aktivis lingkungan, Bung Catur, juga sebagai pengurus Jatam. Kita mau ngobrol tentang lingkungan, perkembangannya, dan apa yang bisa kita lakukan bagi generasi muda untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan kita sendiri. Apa kabar Mas Catur? Baik, sehat. Aman. Mas, krisis lingkungan menjadi viral bagi generasi muda, bahkan sampai forum internasional selalu diangkat dan dibicarakan. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Mas? Kok ini menjadi viral? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin pernah dihadapi oleh Mas Catur dalam aktivitasnya? Saya nggak tahu kalau sekarang jadi viral itu. Kalau viral kan artinya ada kesadaran gitu ya terkait dengan situasi krisis lingkungan yang dihadapi oleh bumi ini gitu. Krisis lingkungan apa yang sebenarnya terjadi di kita ini sangat bergantung sebenarnya, dan itu berbeda-beda, bermacam-macam bentuk krisisnya. Nah, tapi kalau kita mau melihat situasi krisis misalnya di Jawa, itu di Jawa Timur, ada banyak hal yang berkaitan dengan kejadian hidrometeorologi misalnya, dan itu hubungannya dengan kebencanaan. Intensitas hujan yang luar biasa gitu ya, lalu kemudian angin, lalu kemudian ombak tinggi gitu, itu seringkali terjadi di wilayah Jawa Timur yang ada di sekitar Surabaya dan sekitarnya. Nah, krisis lingkungan ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai satu rangkaian kondisi bagaimana kita mengelola perekonomian gitu, mengelola wilayah kita seperti apa. Nah, pengurus negara membuat model ekonomi kita itu mengekstraksi segala macam sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia ini. Kalau kita lihat hutan dibongkar sedemikian luar biasa cepat gitu. Lalu kemudian setelah itu ada sumber energi yang juga kemudian dibongkar, batu bara di mana-mana di Sumatera, Kalimantan itu dibongkari semua. Itu sebenarnya untuk menyokong satu model pengelolaan industrial yang dikembangkan di Indonesia. Yang itu sangat rakus akan sumber-sumber daya itu. Itu juga berhubungan dengan kebutuhan dunia gitu ya, secara keseluruhan gitu. Pasar-pasar untuk menyerap itu ada semua, dan itu semua bahan yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi krisisnya ini sebenarnya yang sekarang kita hadapi memang akumulasi dari sebuah permodelan perekonomian yang dikembangkan oleh dunia saat ini gitu. Yang rakus segala macam gitu ya, rakus segala macam. Jadi rakus energi, rakus sumber daya yang lain, air dan lain sebagainya itu dihabiskan semua. Sehingga kalau situasinya sekarang apa yang kita hadapi di sini ada perubahan misalnya soal hidrometeorologi, soal cuaca, itu sebenarnya akibat dari situasi global yang terjadi gitu ya. Jadi kita tidak bisa dibedakan lokasi tempat gitu ya, karena ini satu kesatuan bumi. Jadi saya kira itu yang sedang terjadi di saat ini gitu. Tapi kalau kita mau periksa karakter atau permodelan krisis yang di wilayah-wilayah sebagai bentuk dari permodelan perekonomian yang dikembangkan, kita bisa melihat kerusakan-kerusakan yang luar biasa, mungkin multidimensi gitu ya kerusakannya. Mungkin kalau teman-teman melihatnya itu secara keseharian, misalnya satu daerah yang dulunya tidak banjir menjadi banjir, itu kan itu sebenarnya sudah berarti kemungkinan bisa dipastikan terjadi suatu kerusakan lingkungan gitu. Entah mungkin deforestasi ataupun perilaku kerusakan lingkungan kecil kan gitu ya. Jadi ada intensitas cuaca gitu ya, intensitas hujan yang berbeda dari sebelumnya, ada perubahan itu yang tidak diantisipasi.
Alam mempunyai batasan-batasan tertentu untuk misalnya daya serapnya seberapa sih, berapa volume hujan yang dia mampu serap gitu. Ketika tata kota atau tata wilayahnya keliru, misalnya saluran-saluran pembuangannya tidak benar gitu, aspal di mana-mana gitu ya, betonisasi di mana-mana, maka ya yang terjadi adalah ya banjir itu. Jadi ya itu salah satu indikator saja sebenarnya untuk melihat adanya satu krisis di satu Ada wilayah. yang salah gitu ya mungkin kalau Iya. teman-teman mengalaminya. Ya, Hal yang menarik adalah ada globalisasi, ada ekonomi ekstraktif yang rakus tadi ya gitu ya Mas. Kira-kira ekonomi yang kita jalankan selama ini itu lebih fokus pada peningkatan nilai profit kan gitu ya Mas ya. Rakus ya. Sehingga melupakan kontribusi alam terhadap perekonomian kan gitu ya. Bukankah selama ini di laporan keuangan ada laporan sustainability report segala gitu ya. GRI kan gitu ya. Itu belum cukup ya Mas ya untuk kemudian menekan perusahaan-perusahaan tersebut untuk kemudian melakukan peduli terhadap lingkungan. nggak ada, mana ada perusahaan peduli, sorry to say Iya, gitu ya. iya. Urusan regulasi, urusan pengurusan negara itu sebenarnya kalau mau kita lihat sebenarnya melayani keseluruhan kebutuhan kapital itu gitu loh. Jadi regulasinya kalau mau kita lihat dibuat seketat apapun sampai dengan sekarang misalnya industri-industri ini instalasi pengolahan air limbah saja misalnya yang diperuntukkan untuk industri. Mana sih yang menjadikan itu bagian dari ruhnya usaha itu gitu, atau bagian dari investasi yang mesti diadakan sejak awal misalnya. Kan merasa berat gitu ya untuk melakukan investasi di instalasi pengolahan air limbah gitu. Betul. Atau misalnya bisa kita lihat di dunia pertambangan misalnya. Reklamasi, mana sih pertambangan yang direklamasi kalau kita lihat di Gresik misalnya habis ditambang ya selesai. Ada dana untuk reklamasi itu, atau wilayah-wilayah yang diekstraksi untuk batu baranya di wilayah Kalimantan misalnya, ditinggalkan semuanya. Sekarang ini kawan-kawan di Kalimantan Timur misalnya itu bekas lubang tambang yang tidak direklamasi itu sudah menghilangkan nyawa 40-an anak gitu ya. Karena kubangan air Iya, karena tersebut dibiarkan gitu. Karena dibiarkan, dan padahal itu kalau ya ketika sudah dibikin lubang seperti itu kandungannya kan luar biasa macam-macam gitu. ya Di kawan-kawan Jatam itu memeriksa 17 lubang tambang itu kandungan kimianya beraneka macam, dan dibiarkan begitu saja tidak ada treatment apa-apa gitu. berpengaruh pada tanaman sekitarnya. Tidak hanya termasuk berpengaruh pada air. tanaman, tapi berpengaruh juga sebenarnya pada kesehatan. Nah, kalau kita mau ngomong keselamatan manusianya itu kan sebenarnya harus diletakkan paling utama gitu ya dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Kan nggak ada nilainya gitu. Bahkan kematian satu anak misalnya begitu seharusnya itu kan melecut bagaimana pengurus lokal atau pemilik usaha itu melakukan sesuatu terhadap itu. Tapi ya kan ya enggak juga, sampai 40 anak bahkan ya tetap saja gitu. Kita lihat pernyataan pejabat publik bahkan misalnya yaitu agak konyol juga pernyataannya, ya mungkin ada hantunya atau apa, ya gila lah gitu menurut saya. Betul. Kayak gitu. Jadi menggunakan hal lain untuk kemudian menjadi kambing hitam, bahwa sebenarnya di balik itu ada bahan-bahan berbahaya yang kemudian ditinggalkan. Yang sebenarnya perlu menjadi catatan adalah membicarakan mengenai keberlanjutan lingkungan, kelestarian lingkungan, keselamatan manusia itu letaknya di mana sih dalam kegiatan industri ekstraktif ini. Jangan-jangan memang tidak dilihat sebagai bagian penting dari itu. Jadi itu yang mesti kita periksa gitu. Sehingga memang kalau itu dilihat sebagai dalam kegiatan industri dilihat sebagai halangan, kan memang kemudian ya sebisa mungkin ya itu dihindari malah justru ya. Yang sekarang kita jalankan itu kemudian memperparah. Tadi mengutip pernyataan Mas Catur bahwa semakin sering terjadi bencana yang dialami, entah gelombang tinggi, terus kemudian curah hujan yang sulit ditebak musim kan gitu ya. Itu kan berarti ada semakin emergensinya gitu ya. Kita harus menemukan baru kan gitu ya. Bagaimana satu ekonomi alternatif untuk kemudian lebih banyak memberikan porsi kepada sustainability. Ya, ini kayaknya otaknya yang perlu dibongkar ini. Jadi orang kan kemudian cukup menggantikan, misalnya kalau batu bara habis apa nih penggantinya begitu ya. Substitusi ya, selalu berpikir itu aja ya. Tapi tidak dicek ulang sebenarnya kenapa sih harus membutuhkan sekian banyak sumber energi itu gitu. Pangan juga begitu. Nanti kita lihat gitu. Tidak dilihat sebenarnya ada cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang lokal sebenarnya untuk misalnya kalau soal energi tadi menggunakan energinya seperti apa. Kalau pangan seperti apa. Kita kan dihabisi gitu dengan model pangan yang itu penguasaannya industri.
beras, gandum, macam-macam semuanya itu, jagung bahkan gitu penguasaannya. Kita lihat daerah sini misalnya daerah Berantas ini Nggih, itu daerah penghasil jagung misalnya terbesar kedua terbesar kedua nasional. mungkin nasional Iya. gitu ya, setelah di Jawa Tengah itu. Tapi ya itu penguasaannya kalau kita lihat mulai benihnya, mulai Pupuk, pupuknya sampai dengan nanti distribusi pemasaran, distribusi. pemasarannya, penguasaannya oleh industri semua. Nah, bahkan kalau kita cek di Kediri ada kriminalisasi petani misalnya ketika hendak membenihkan. Ini kan apa ya? Kalau kita lihat di beberapa wilayah itu ada model pangan yang sudah melekat pada komunitas-komunitas lokal. Bahkan di beberapa wilayah yang itu mengalami kesulitan, keairan itu di masa-masa tertentu mereka bisa mengawetkan bahan makanan mereka dengan model-model tertentu. Ada gatot, ada gaplek dan macam-macam dimodifikasi demikian rupa. Jagung dulu menjadi makanan orang Madura ya. Khasnya begitu, tapi kemudian jagung lokal juga tidak ada lagi sekarang, jagung-jagung yang diproduksi oleh industri. Nah, mungkin di banyak tempat juga berbeda-beda. Orang di kepulauan misalnya di bagian timur makan sagu tapi sagunya dihabisi jadi food estate dan yang itu semuanya beras itu mau diberaskan gitu. Nah, bagaimana kita keseluruhan di wilayah Indonesia diukurnya itu tahan pangan mungkin Beras. itu dengan beras ini kan jadi repot. Atau sekarang dengan gandum gitu, karena impor gandum Indonesia itu tinggi sekali sampai dengan 27 juta ton gitu ya. Itu gila itu konsumsi gandum kita. Itu diproduksi di negara yang 4 musim. Iya, dan makanya ini yang harus kita cek itu adalah kita itu bahkan untuk secure dalam pangan saja harus kita pertanyakan sekarang ini gitu loh. Karena jumlah impor untuk jenis-jenis pangan ini luar biasa. Kedelai kita impor, untuk bahan baku tempe, tahu. Itu 90% itu kita impor. Jadi sistemnya yang memang harus diubah. Bahkan misalnya ngomongin soal kebutuhan energi gitu, itu ya model konsumsi energi itu yang harus diubah misalnya. Kalau sekarang kita baru-baru ini kita dikenalkan dengan trennya itu yang viral itu mobil listrik dan sebagainya. Mobil listrik ini dicolok di mana gitu, sumber energi listriknya dari mana? Jangan-jangan tetap batu bara. Atau misalnya penyimpannya itu masih menggunakan bahan-bahan yang memang bahan-bahan tambang yang pasti akan membongkari kawasan-kawasan yang lain. Ada nikel, tembaga, timah dan lain sebagainya. Ya itu tidak mengubah situasi apapun gitu loh. Konsumsinya bahkan ditambah-tambah energinya gitu loh. Karena ada kebutuhan kebutuhan mobil listrik yang sekarang itu dari hanya ribuan, sekarang itu ditingkatkan jadi 6,6 juta unit. Ini kan kebutuhannya makin masif untuk itu. Ini kan siapa yang diuntungkan dari itu ya industri otomotif. Gitu kan industri ya betul. Maupun, warga kita itu hanya di ya di brand untuk jadi ramah lingkungan pakailah mobil listrik, padahal ya listrik itu sendiri yang menjadi masalah karena dia dihasilkan. Lagi peran Indonesia di dalam sebuah mobil listrik kan gitu ya. Nggak ada. Minoris lagi dan kita Indonesia ikut membranding itu listrik itu ya. Ya yang perlu diubah kan sebenarnya kalau hitung-hitungan listriknya seperti ini gitu loh. Penggunaan mobil listrik itu kan individu gitu ya. Kalau yang sekarang itu mobil listrik itu penggunaannya untuk individu. Kenapa tidak dilihat konsumen listriknya ini siapa sih yang mengkonsumsi energi listriknya itu? Misalnya itu kalau untuk bahan bakar misalnya bahan bakar fosil. Kalau memang mobil kendaraan pribadinya itu yang menyerap banyak, misalnya, kenapa tidak kendaraan massalnya yang kemudian di energi listrik kan? Bukan hanya di energi listrik, diperbanyak. Kereta api itu kan baru-baru saja gitu ya mendapatkan perhatian. Tapi kalau kita cek sampai dengan di tingkat kota kabupaten misalnya layanan transportasi publiknya ya kendaraan-kendaraan angkutan umum itu ya begitu rupa gitu masih. Yang begitu tinggi untuk LCGC ya, kendaraan-kendaraan murah gitu ya, itu itulah. menunjukkan keberpihakan yang berbeda kan gitu ya. Ketika Mas Transport jalan, kemudian dia juga memberi insentif bagi ya artinya kan kita sebenarnya hanya dijadikan pasar saja untuk menyerap keseluruhan produk-produk itu. Jadi yang perlu kita lihat ya kita memproduksi bahan bakunya, tapi kemudian dari itu semuanya juga kita yang mengkonsumsi itu. Jadi perusakannya itu tidak hanya pada sumber batu bara yang asalnya ini, tapi kemudian di tempat yang baru, elemen di dalam mobil listrik tadi nikel, tembaga dan lain sebagainya tadi, ini kerusakannya kan bertubi-tubi gitu ya, di tempat asalnya merusak, di sini merusak.